Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa bertemu lagi ya di kelas geografi bersama dengan Ibu dan kalian ya di kelas 10.1. Nah, oke, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing ya. Silakan dipimpin oleh KM untuk berdoa. Tempat duduk, siap. Berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lanjutkan untuk absen dulu kehadiran ya. Aditya, ya, Aiska, Alia, Teddy, Vika, dan Fitri. Oke, kita doakan ya untuk Okan yang masih sakit, semoga lekas sembuh. Ya, oke. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai materi pemetaan ya. Nah, pada pertemuan minggu yang lalu juga dasar-dasar pemetaan itu sudah saya singgung dan sudah kita pelajari ya. Nah, ini kita belajar pemetaan ini pada hari ini kita akan membuat sebuah peta. Nah, gimana kalian persiapannya? Sudah dibawa perlengkapan-perlengkapan yang harus kalian siapkan hari ini? Laptop bawa? Ya, laptop setiap kelompok sudah bawa ya? Bawa. Ada yang tidak bawa per kelompoknya? Bawa? Ada? Ya, baik. Nah, sebelum ke praktek pembuatan peta, ini saya akan mereview kembali mengenai apa itu peta, ya. Nah, ini. Oke. Peta itu apa sih, ya? Nah, di sini banyak sekali pendapat para ahli yang mengemukakan mengenai peta, ya. Oke. Nah, coba nih sebelum ke sini, ada nggak yang bisa membedakan apa itu peta, apa itu atlas, dan apa itu globe? Nah, semuanya sama-sama menggambarkan tentang permukaan bumi kan ya? Nah, coba bedanya peta, atlas, dan globe apa? Cung, siapa yang mau mereview apa itu peta, atlas, dan globe? Perbedaannya? Kalau peta nggak mencakup semua, hanya mencakup beberapa hal. Kalau atlas kan dari keseluruhan satu wilayah, semua wilayah. Kalau globe itu satu dunia. Ya, betul. Beri tepuk tangan dulu untuk Siti Juansyah, ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi saya mau melengkapi perbedaan dari atlas, kemudian globe dan juga peta, ya. Jadi kalau peta itu gambaran mengenai kenampakan permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala ya. Jadi hanya satu lembar saja. Tetapi apabila atlas itu adalah peta yang dibukukan ya. Nah, kemudian untuk globe juga sama, gambaran mengenai kenampakan permukaan bumi tapi dalam bidang 3 dimensi ya. Nah, jadi globe itu banyak yang bilang itu adalah tiruan bola bumi ya. Sekarang nih pertanyaannya, kita itu belajar geografi harus bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, saya tanya nih, apakah kalian pernah menemukan peta-peta tematik atau peta khusus yang berisikan tentang ini semua? Nah, ini gambar apa sih? Sekolah. Sekolah kita ya, ini. Kemudian ini apa nih? Gambar apa? Rumah sakit. Kemudian ini di mana? Kantor polisi, ya. Kemudian ini apa ini? Pasar. Oke. Kemudian, nah ini apa ini? Pabrik. Ya, betul ya. Nah, coba apakah kalian pernah melihat ada peta persebaran sekolah? Sudah pernah belum melihat peta persebaran sekolah di Kabupaten Sukabumi? Pernah. Di mana? Kalau misalnya ada
kayak lomba-lomba gitu kan suka ada petanya, sekolah ini di mana, sekolah ini di mana. Oh iya, betul. Mungkin kalau misalnya ada lomba, nah berarti itu betul yang dikatakan oleh Ruth. Kalau misalnya kalau kita melihat ada peta persebaran sekolah, berarti memudahkan digunakan dalam kegiatan lomba atau olimpiade misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian peta persebaran rumah sakit. Pernah nggak melihat kalian? Belum ya? Oke. Kemudian misalnya lagi ada peta persebaran polsek atau kantor polisi. Pernah? Belum juga ya. Peta persebaran pasar? Belum juga. Kemudian ini peta persebaran industri? Belum juga. Baik. Nah, sekarang ya kalian yang akan membuat peta-peta persebaran fasilitas umum yang sudah tadi disebutkan oleh kalian ya. Nah, jadi hari ini kalian akan membuat peta tematik ya. Ini dibagi kelompoknya 4 kelompok saja ya. 4 kelompok betul? Apa ada 5? Ada 4 ya. Nah, jadi kita pada hari ini akan membuat peta tematik, yaitu 1 peta persebaran SMA di Kabupaten Sukabumi. Yang kedua ada peta persebaran rumah sakit yang ada di Kabupaten Sukabumi. Yang ketiga peta persebaran kantor polisi atau polsek yang ada di Kabupaten Sukabumi. Yang keempat peta persebaran pasar tradisional yang ada di Kabupaten Sukabumi. Praktikan, silakan dibuka Google My Map-nya dulu ya. Nah, kita akan bersama-sama belajar menggunakan Google My Map. Nah, sudah? Seperti ini ya? Oke. Nah, di sini ya ada kotak nih. Kotak ini bisa kamu rubah yang ini ya. Yang ini yang untitled map-nya bisa kamu rubah dengan cara mengklik diganti dengan judul petanya. Silakan diganti judul petanya. Untitled map-nya diklik. Nah, saya mau bikin peta persebaran pariwisata misalnya ya. Di Kabupaten Sukabumi. Oke. Kemudian untuk warna daripada simbolnya kamu bisa ganti yang ini ya, warna-warna apa saja gitu ya. Oke? Deskripsinya tidak usah diisi ya, cukup seperti ini saja, lakukan sebanyak 5 objek. Oke? Sudah bisa? Iya, betul. Nah, nanti kalian ketika mempresentasikan ke depan itu silakan kalian coret-coret pakai pena ini ya. Nah, misalnya diperjelas lagi. Objek yang ini apa? Tunjukkan hasil layoutnya kamu. Nah, tunjukkan ini objeknya apa saja. Oke, bisa dipahami? Ya, silakan sambil mengerjakan. Oke, gimana? Ada kesulitan kelompok ini? Oke, sudah mengerjakan berapa objek? Oh, sudah 4. Satu lagi. Kalau sudah beres dan sudah di layout, nanti dimasukkan ke flash disk itu, masukkan ke folder peta ya. Oke. Gimana kelompok 1? Sudah di layout? Oke, nanti nah yang ini dulu deh. Sudah di layout ya? Masukkan ke flash disk ini. Oke. Di namanya kelompok berapa gitu ya. Kasih nama filenya kelompok berapa. Peta tentang persebaran sekolah menengah atas di Kabupaten Sukabumi. Nah, yang pertama itu ada SMA N1 Cibadak yang berletak di sini. Nah, aktifkan dulu. Ya, kasih nama. Itu SMA 1 Cibadak. Semandak boleh. Nah, oke. Peta yang kalian buat ini kira-kira kegunaannya untuk apa? Nah, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk apa? Kegunaannya yang pertama yaitu untuk memberitahu kita bahwa letak-letak SMA yang ada di Kabupaten Sukabumi itu seperti ini, dan sebenarnya masih banyak
lagi SMA-SMA yang ada di Kabupaten Sukabumi, tetapi kami mengambilnya cuma segini. Jadi dari peta persebaran sekolah menengah atas di Kabupaten Sukabumi ini, karena sekarang mau masuk sekolah itu menggunakan sistem zonasi, ya. Nah, ini bisa dipergunakan peta persebaran sekolah menengah atas di Kabupaten Sukabumi. Dan selanjutnya di RS Hermina Sukabumi. Peta yang kalian buat ini aplikatif dalam kehidupan sehari-harinya untuk apa kegunaannya? Yang pertama tentunya untuk membantu seorang yang sedang kesakitan, terutama ketika situasi darurat. Jadi bisa tahu rumah sakit mana sih yang tepat yang bisa dikunjungi ketika situasi darurat tersebut. Ya. Yang paling dekat dengan jaraknya. Oke. Peta persebaran polsek atau kantor polisi di wilayah Kabupaten Sukabumi. Kamu yang ngomong. Yang pertama ada Polsek Cibadak. Ini di sini ya. Ini yang warnanya hitam, kan di legendanya juga hitam. Bisa kalian lihat sendiri. Ya. Yang kedua Polsek Nagrak. Yang kedua ada Polsek Nagrak. Di sini ya. Dijelaskan peta persebaran polsek di Kabupaten Sukabumi ini untuk digunakan sehari-harinya itu untuk apa sih aplikatifnya? Jadi peta persebaran polsek ini kalau untuk memudahkan kita kalau misalnya kita membutuhkan polisi ketika ada penjahat atau ketika kita dijahati, boleh hubungi kantor polisi terdekat. Ada pasar Cikembang yang keempat yang berwarna pink, dan yang terakhir ada pasar Cicurug. Kira-kira peta persebaran pasar tradisional ini manfaatnya untuk apa sih dalam kehidupan sehari-hari? Yang Silakan. manfaat dari peta persebaran tentang pasar tradisional di Kabupaten Sukabumi, jadi mempermudah kita jika ingin berbelanja. Jadi kita tahu pasar-pasar yang dekat di daerah kita, terus juga takut ada pendatang yang ke daerah kita. Sebaiknya kalau misalnya kamu menyantumkan pasar Degung itu, nah dihapus saja. Nah di Sukabumi saja, ya. Kayak tadi rumah sakit. Nah rumah sakitnya kan campur. Tadi ada yang di kabupatennya ada, di kotanya aja. Nah ada. Nah jadi itu dipersingkat saja untuk judulnya menjadi peta persebaran pasar tradisional di Sukabumi, ya. Jadi inilah tugasnya kita sebagai pelajar yang belajar geografi adalah memberikan apa ya? Nah, kontribusi untuk masyarakat melalui pembuatan peta-peta, ya. Kekurangannya apa sih? Dari aplikasinya secara keseluruhan, bukan dari peta yang dibuat oleh kelompoknya. Kira-kira apa ya kekurangannya dari aplikasi Google My Map ini? Kalau misalkan Ya, gimana Nis? Kalau misalkan jadiin print kayak gini, kayak tadi kan kalau misalkan dari satu tempat ke tempat yang jauh itu nggak bisa terdeteksi, nggak bisa dalam satu layer gitu kan Bu. Terus juga kalau misalkan peta ini tuh buat orang-orang awam nggak bisa ya kayak di zoom bener-bener spesifik gitu Bu, tempatnya tuh di mana gitu. Cuman lihat kayak ijo aja gitu, cuman lihat titik-titiknya doang gitu. Oh Bu. iya, Kekurangannya. betul. Pertama, komponen-komponen yang ada di dalam peta yang seharusnya itu tidak terlalu komplit, ya. Nah, jadi cuma ada berapa komponen? Di sini satu, cuma ada komponen judul. Ya. Kemudian legenda sudah ada. Oke, ini. Ya. Kemudian, nah, sudah paling cuma itu saja, ya. Sementara yang namanya peta gitu ya, itu harus memuat beberapa unsur, ya. Yang pertama ada judul, legenda, kemudian yang ketiga ada skala. Ada apa lagi? Nah, arah mata angin. Dari peta insert ini kita bisa tahu kalau letak kabupaten dan kota Sukabumi itu ada di sebelah mananya Jawa Barat gitu ya. Jadi lebih memperjelas lagi jika dilihat dari wilayah yang lebih
luas. Nah ini jadi membantu kita dalam kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai fasilitas-fasilitas umum dan informasi geografis lainnya ya. Oke, kalau begitu kita ucapkan hamdalah untuk pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di hari Kamis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.